Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya Ibu Evi dalam mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kerjasama ekonomi internasional. Jadi seperti apa materinya? Mari kita pelajari bersama-sama. Kerjasama ekonomi internasional. Tentunya kalian sudah pernah dengar ASEAN atau IMF. Organisasi-organisasi tersebut terbentuk karena suatu negara tidak akan mungkin mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sehingga memerlukan kerjasama dengan negara lain. Tentunya kerjasama tersebut harus saling menguntungkan. Jadi, yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara beberapa negara di bidang ekonomi. Suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional tentunya didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya, satu, terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan masing-masing negara. Dan yang ketiga, perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Jadi apa manfaat yang diperoleh negara-negara tersebut dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional? Manfaat yang diperoleh negara-negara tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri. Setiap negara tidak akan mungkin mampu menghasilkan seluruh barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakatnya. Jadi, dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, maka kebutuhan akan barang dan jasa tersebut dapat diproduksi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas suatu negara. Dengan terpenuhinya kebutuhan faktor-faktor produksi melalui kerjasama ekonomi internasional tadi, maka proses produksi akan berjalan dengan lebih efisien dan tentunya produktivitas akan meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional memungkinkan terbukanya pasar ekspor dan kegiatan investasi di suatu negara. Kedua hal tersebut tentunya akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan terbukanya pasar ekspor di luar negeri, maka aktivitas produksi suatu negara pastinya akan meningkat. Tentunya ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, memperkuat persahabatan antara negara-negara di dunia. Adanya kesadaran akan pentingnya melakukan kerjasama ekonomi internasional tentunya membuat suatu negara memiliki empati terhadap negara sahabatnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi di antara dua negara. Contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bentuk Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation atau yang biasa disingkat dengan JTFFC. Selanjutnya, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan antar negara pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Contohnya APEC, AFTA, dan ASEAN. Seperti kita tahu, APEC itu merupakan organisasi negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Sedangkan ASEAN merupakan organisasi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga dengan AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyongsong perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara. Jadi ciri-ciri dari kerjasama ekonomi regional ini, kerjasama ini terjadi pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Selanjutnya, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih
yang tidak terbatas wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional. Ini kebalikan dari kerjasama ekonomi regional. Jadi kerjasama multilateral ini tidak terbatas wilayah atau kawasan tertentu. Contohnya IMF atau ILO. Kerjasama ekonomi antar regional merupakan kerjasama yang dilakukan dua lembaga ekonomi regional atau lebih. Contohnya kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Jadi kerjasama ekonomi antar regional ini merupakan kerjasama ekonomi antara dua lembaga. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, biasanya kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Contohnya, negara-negara yang memiliki lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi mendirikan OPEC. Sedangkan kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan, itu kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya, sejarah para buruh atau tenaga kerja yang perjuangkan hak-haknya melahirkan organisasi ILO atau Organisasi Buruh Internasional. Organisasi ini memperjuangkan ketenaga kerjaan para anggotanya. Lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ada banyak sekali lembaga-lembaga ekonomi internasional dan kita akan membahas beberapa di antaranya, yaitu ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Yang kedua, IMF atau biasa kita sebut Dana Moneter Internasional. Lembaga ini didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF berdiri pada 27 September 1945. Selanjutnya, Bank Dunia atau World Bank berdiri pada tahun 1944 di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Biasanya World Bank ini memberikan bantuan kredit jangka panjang untuk negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. Selanjutnya ada WTO atau World Trade Organization. WTO dibentuk di Jenewa, Swiss pada tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. WTO ini bertujuan menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang antara anggotanya. Organisasi yang lainnya ada APEC, ILO atau yang tadi kita sebut Organisasi Buruh Internasional, OPEC, Organisasi Negara Pengekspor Minyak, AFTA, Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara, ada UNDP, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang lain. Jadi itu tadi materi singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.